Kita rekam ya. Oke, selamat siang semuanya. Sekarang kita sudah masuk minggu ke-6, berarti kita sudah masuk ke ini ya, tentang pita diagram. Khususnya di sini sekarang kita akan coba bahas tentang model chronic penny ya. Oke, nanti kan akan kita pelajari apa sih model chronic penny itu. Terus apa yang bisa kita pelajari dari model chronic penny ini. Oke, sebelum kita lihat dulu. Jadi chronic penny itu adalah model ya, model dari sistem mekanika kuantum dari potential barrier dari sebuah kristal yang tersusun secara periodik untuk satu dimensinya. Jadi chronic penny ini melihat pita diagram dari satu dimensi ini. Jadi kalau kita bicara satu dimensi pada suatu kristal, artinya di sini kita lebih banyak bicara tentang arah dari bidang kristal nih. Dan seperti yang sudah kita ketahui kan di kristal itu kan dia kan punya banyak arah kan, tergantung dari susunan kristalnya seperti apa. Nah, jadi model chronic penny itu nanti akan digunakan untuk menjelaskan kenapa ada band gap ini. Dan ini penjelasannya akan diberikan secara matematis ini. Kalau kemarin kita lihat penjelasannya secara fisis, sekarang kita lihat dari mana munculnya band gap ini secara matematis. Oke, chronic penny ini orang ini ya, tahun 1900-an ini. Oke, di sini ada lumayan banyak matematikanya, jadi kalian harap bersabar aja. Tapi nggak perlu khawatir nih, nggak akan keluar di ujian. Ini hanya untuk pemahaman kalian saja gitu. Oke, kita coba ulang kembali ya. Ini tentang struktur satu dimensi dari struktur kristal. Ini ada inti atomnya, terus ini ada ikatannya, dan ini jaraknya. Nah, di sini kita lihat atom ini kita anggap dia memiliki inti atom yang namanya atomic core. Di sini untuk sementara kita abaikan dulu elektronnya. Nanti di sini kita lihat untuk yang satu dimensi ini biasanya kita tentukan arah satu dimensi itu dia tuh biasanya searah dengan arah gerakan elektronnya biasanya gitu. Jadi di sini satu dimensi ini kita asumsikan si elektron akan bergerak ke sini gitu. Nah ini. Jadi kita asumsikan dia satu dimensi ini. Karena kita asumsikan si elektron bergerak lurus ini. Oke. Nah di sini kita juga lihat, jadi dari dua inti ini, jika dari jarak yang berdekatan seperti sudah kita pelajari sebelumnya, dia akan terjadi kuantisasi energi di sini. Jadi ini ada satu inti, ini ada inti kedua. Nah, jika jaraknya sangat berdekatan, nanti dia akan terjadi tumpang tindih band energi kan, seperti yang kemarin kita pelajari. Jadi di sini itu dia ada sebuah potential well, di mana potential well ini akan terbentuk subband energi seperti ini, dari E1, E4, dan seterusnya. Jadi kuantisasi ini muncul karena efek gelombang dari elektron ya, khususnya elektron yang bergerak satu dimensi di sini nih. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari struktur tadi, artinya kan kita punya ada beberapa elektron gitu dia di periodik satu dimensi tadi. Maka dia akan memiliki periodik potensial well seperti ini gitu. Jadi kita lihat tuh di sininya gitu. Nah ini yang namanya adalah potential well ini. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kita akan menemukan elektron itu biasanya di sini. Di band pertama, band kedua, dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah lokasi yang bisa ditempati oleh elektron ini ya. Oke. Jadi secara fisik kita juga sudah bisa melihat bahwa si elektron ini dia hanya bisa berada di sini. Dia nggak mungkin ada di tengah-tengah sini atau di daerah sininya gitu. Nah ini khusus berlaku untuk yang benda padat gitu. Karena ada overlap band energi karena jarak atom yang sangat dekat ini. Nah ini kalau kita lihat jarak ini bisa kita asumsikan sebagai berikut ini. Nah jadi bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ada potensial well yang seperti ini gitu nih. Dan ini ada potential well yang periodik, dan karena itu periodik, kita cukup menganalisa satu potential well aja. Dan dia akan mewakilkan potential well yang ada di semua struktur kristal nih. Oke? Akan itu sudah paham ya kenapa struktur periodik itu penting gitu. Karena itu akan memudahkan analisa kita ini. Oke, ini adalah bentuk sederhana ya. Jadi tadi itu kan kita lihat di bentuknya seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk potential well yang triangular nih. Jadi di sini kita bisa lihat
si elektron ada di sini, dan jika dia itu mau berpindah ke atom sebelahnya, dia harus melewati potential barrier seperti ini. Dan di sini potential barrier itu memiliki batas energi atau potential barrier sebesar U0 nih. Dan ini adalah jarak antar atomnya. Dan B ini adalah jarak lebar dari potential well. Nah, di sini kita bisa lihat gelombang yang bergerak di sini dia biasanya memiliki fungsi gelombang seperti ini. Jadi fungsinya periodik ini gitu. Ada fungsi eksponensial nih. Nah, jadi model chronic panic ini mengasumsikan potential barrier itu periodik pada X, satu dimensi ini. Jadi periodik di sini ya. Dan di sini kalau kita gunakan teorema Bloch pada persamaan ini gitu ya, chronic panic ini, maka untuk solusi periodik ini dia memiliki persamaan Schrödinger dan bentuknya tuh seperti ini. Ini adalah bentuk persamaan gelombang nih. Dan ini adalah fungsi yang periodiknya gitu. Jadi bisa kita lihat persamaan gelombang ini di periodik pada sumbu X ini ya. Oke. Dan U-nya ini adalah energi potensialnya. Dan epsilon adalah nilai eigennya yang ini. Nah, sehingga karena dia itu sudah mempunyai nilai eigen, artinya dia di sini punya solusi ininya, persamaan ini. Oke, sekarang kita lihat model connect nya. Jadi karena dia itu punya solusi ya, baik di tengah well sini atau di luarnya. Nah, jadi kita kategorikan ada dua. Jadi untuk region antara 0 sampai A ini ya, garis sini. Dia tuh energinya sama dengan 0 di sini. Artinya dia memiliki solusi dalam bentuk seperti ini. Ini adalah persamaan gelombang biasa ini. Dua komponen dan ini adalah fungsi gelombangnya. Sedangkan pada region barrier di sini, yang ini ya, dia energinya itu adalah U0 nih. Jadi memiliki fungsi solusi seperti ini. Jadi dia di sini kita punya dua fungsi gelombang ya, untuk dua daerah yang berbeda. Jadi ada untuk daerah barrier dan ada untuk daerah well-nya. Nah, bentuk solusi lengkapnya kita tuliskan seperti ini. Jadi ini sangat bergantung dari lokasi well-nya. Dan di sini kita gunakan kotansa A sampai D agar psi ini kontinu. Psi dan turunan pertama dari psi-nya ini. Maka kita akan peroleh persamaan gelombang seperti ini. IK A min B sama dengan Q C min D, atau bentuk pada X sama A-nya itu seperti ini. Oke. Nah, di sini keempat solusi itu akan muncul ya. Jika determinan itu 0 nih. Mungkin kan harus agak ingat dari matek ini ya. Kalau determinannya 0, berarti dia punya solusi. Nah, jika determinannya itu 0, kita punya solusi sebagai berikut. Ini agak panjang ini ya. Ini kalau kalian mau nanti kalian silakan coba turunkan sendiri solusi ini dapat dari mana gitu. Oke, jadi ini adalah solusi dari persamaan model konektor nih. Jadi seperti emang agak rumit gitu ini. Cuma di sini yang kita perhatikan tuh adalah ada persyaratan nih. Jadi persyaratan K ini muncul ini. Dan K itu biasanya itu adalah angka gelombangnya biasanya. Gelombang dari elektron yang bergerak satu dimensi di periodik well nih. Nah, untuk sederhananya bisa kita tuliskan seperti ini tadi. Jadi sini kita asumsikan B itu 0, U0-nya letak hingga, kita peroleh sama seperti ini. Dan menggunakan syarat ini, jadi nilai Q itu lebih besar daripada K, dan QB ini lebih kecil dari 1. Maka kita peroleh fungsi yang lebih sederhana seperti ini. Nah, ini jauh lebih sederhana, dan ini mestinya kalian bisa coba ya, selesaikan secara diskret untuk mendapatkan nilai KA-nya itu berapa. Nilai KA terhadap KA ini. Oke, jadi sini ada dua. Jadi ini ada nilai konstanta dari gelombangnya, terus ini ada wave number nih itunya. Itu agak beda ini gitu. Nah, solusi tadi itu, ini kalau kita lihat, dia akan memiliki bentuk solusi seperti ini. Jadi di sini untuk sembuh KA ini ya. KA dan di atas ini adalah fungsi probabilitas ini ya. P per K dikalikan sin KA plus cos KA ini. Jadi fungsi tadi kalau kita petakan di sembuh ini, kita akan peroleh seperti ini. Nah, jadi sini kita lihat ya, ini dia memiliki batas maksimum itu ada plus 1 ini sebenarnya. Atau min 1. Baik untuk sin dan cos. Dan sini kita lihat di nilai maksimumnya adalah P per K-nya nih di sini. Jadi artinya di sini kita bisa lihat ya, jadi
Karena ini adalah fungsi diskrit. Jadi yang nilainya 1 ini, kan kita di sini bicara tentang probabilitas. Jadi kalau probabilitas 1 itu artinya ada. Dan kalau probabilitasnya di bawah 1, itu artinya nggak ada. Jadi sini kita bisa lihat untuk fungsi matematis ini, di daerah sini itu adalah daerah yang bisa ditempati oleh elektron nih. Untuk yang di bawah min 1 juga sama. Ada daerah sini yang bisa ditempati oleh elektron. Jadi di sini tuh untuk yang nilai plus 1 sampai min 1 ini, elektron nggak bisa nempatin di sini. Dan kalau kita lihat, dia tuh periodik ini. Dari pi ke 2 ke pi, 2 pi, 3 pi, dan 4 pi, dan seterusnya. Jadi dia periodik untuk n dikalikan pi ini. Jadi kalau kita lihat, dia tuh di sini ada batas di mana elektron tuh nggak bisa ada gitu ininya gitu. Dan dia sifatnya periodik ininya gitu. Oke. Nah, jadi ini kalau kita petakan terhadap fungsi ini, maka kita akan peroleh nilai fungsi yang diskrit seperti ini. Jadi ini adalah daerah yang bisa diisi oleh elektron. Dan kita lihat di fungsinya diskrit ya. Dari pi, 2 pi, 3 pi, dan seterusnya. Dan di pi ini kalau kita perhatikan, nah di sini itu yang pi ini, dia ada dua kondisi. Bisa di plus 1 atau di min 1 ini ya. Ini ya. Jadi ada dua kondisi. Oleh karena itu di sini di pi ini kita muncul ada dua kondisi. Misalnya ini ada yang plus 1, ini min 1. Ini min 1, ini plus 1. Ini. Jadi kalau kita lihat, fungsi model Kronigsberg ini menggambarkan adanya kekosongan nih. Kekosongan karena fungsi dari gelombang itu tadi. Nah ini daerah kosongnya. Ini namanya band gap-nya. Jadi fungsi kekosongan ini muncul karena fungsi persamaan Kronigsberg itu. Dan juga karena dia itu ada sifat periodik dari n-nya. N pi. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat band gap itu berada pada nilai gelombang n pi-nya itu ya. Dan itu periodik ini. Nah, jadi secara simpelnya itu ya. Jadi Kronigsberg itu sebenarnya menjelaskan kenapa ada forbidden bed di suatu kristal tuh. Dan dia penjelasan itu secara matematis ini gitu. Jadi kalau persamaan matematis memenuhi, maka dia bisa muncul persamaan band gap itu tadi ini gitu. Oke. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa baca buku ini yang Iman itu tadinya. Oke. Jadi untuk yang ini emang agak sedikit rumitnya, dia tuh agak cukup banyak untuk ininya. Tapi di situ yang harus kalian pahami itu adalah dari persamaan Kronigsberg itu dia akan menggambarkan bagaimana sebuah pita diagram itu akan terbentuk ininya. Jadi di situ ini ya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas secara fisis kenapa band gap itu muncul itu. Dan di sini kita buktikan secara teoritis dia juga ternyata muncul band gap-nya itu gitu. Jadi munculnya band gap itu tadi karena dari fungsi matematis yang dia itu periodik. Dia periodik pada n pi-nya dan menyatakan bahwa elektron itu hanya bisa ada jika nilai probabilitasnya itu di atas 1. Jadi kalau dia nilai probabilitas di bawah 0, di bawah 1, artinya si elektron itu nggak bisa ada di daerah itu. Dan daerah yang tidak bisa ditinggali oleh elektron itu atau probabilitas di bawah 1 itu, dia terletak pada fungsi periodik n pi itu tadi. Oke, jadi itu adalah persamaan Kronigsberg ya, untuk menjelaskan band diagramnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang Kronigsberg ini? Sambil saya siapkan materi berikutnya tentang band diagram. Oke, kalau tidak kita langsung lanjut ya. Ini layarnya sudah muncul di kalian? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke energi band gap ya. Jadi tadi kita sudah lihat band gap itu bisa muncul dari fungsi fisisnya, dari pemahaman kita tentang struktur kristalnya, atau dari persamaan Kronigsberg-nya secara matematis ini. Nah, di sini kita akan belajar ya, fungsi band gap itu apa? Terus kenapa kita tuh harus tahu nilai energi gap dari materi yang akan digunakan di device semikonduktor nih. Oke, sekarang kita lihat. Jadi energi band gap itu menunjukkan energi minimum yang dibutuhkan oleh si elektron supaya itu bisa melompat dari valence band ke conduction band ini. Dan ini adalah band gap-nya ini. Dan biasanya energi gap dari si material itu berbeda. Yang nanti akan kita pelajari, ada yang namanya direct band gap atau yang indirect ini. Oke. Sekarang kita coba lihat. Oke, ini tadi dari hasil model Kronigsberg nih.
kita sudah dapatkan dari fungsi produknya itu dia ada band gap-nya ini. Gitu. Dan di sini kita melihatnya dari fungsi K-space ya. Karena di sini menggunakan K ini. Jadi kita lihat elektron itu dia bergerak sebagai gelombang. Oke, dari sini kita lihat. Jadi kan kalau di sini kan kita mungkin agak sulit ya memahami dia seperti apa gitu. Oleh karena itu kan itu periodik, maka di sini kita satukan gitu. Jadi fungsi band gap ini tadi, ini kita geser sebesar satu periode ini gitu. Kita geser ke sini, akibatnya dia menjadi satu ini. Nah ini kalau kalian masih ingat, di daerah ini antara min phi per A sampai phi per A itu adalah daerah berlin pertama ini. Gitu. Jadi kalau ini semua kita pampatkan ke dalam sini, maka dia akan memiliki bentuk seperti ini. Dan ini adalah energi band yang sudah disederhanakan ya. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya ya. Di sini dia ada setidaknya 1, 2, 3, 4 energi band. Oke. Nah, sekarang dari sini saya mau coba tanya nih, kira-kira dari sini apa sih yang bisa kalian simpulkan? Coba saya tanya. Novel ada nggak? Ada, Pak. Oke, Anda bisa coba ceritakan nggak dari gambar ini kira-kira menggambarkan apa sih? Kan di sini kita berbicara tentang probabilitas elektron kan nih. Jadi di satu pita ini adalah tempat yang bisa ditinggali oleh elektron kan ya gitu. Jadi di sini yang kita bisa ceritakan apa nih kira-kira? Mungkin elektron tuh punya 4 posisi mungkin gitu, Pak. Ya benar, Punya dia ada 4 empat posisi. energi. Tergantung dari lokasi band energinya di sini gitu ya. Tapi apalagi yang kira-kira bisa diceritakan dari diagram band energi ini kira-kira? Mungkin letaknya berubah-ubah mungkin ya, Pak. Tergantung Iya, itu betul. posisinya. Jadi ini kalau kita lihat bergantung dari nilai K-nya ini kan. Jadi K ini bisa kita asumsi dia kan adalah wave number. Jadi dengan kata lain itu adalah arah dari si elektron itu bergerak di kristalnya. Jadi kalau dia itu arahnya di kristal dia adalah di K0, berarti dia si elektronnya ada di sini. Oke. Tapi di sini yang penting itu yang bisa kita lihat itu adalah ini. Jadi kan si elektron itu dia memiliki energi paling rendah kan. Ada energi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat si elektron itu dia bisa berpindah gitu. Di sini kita lihat misalnya di sini ya. Misalnya ini adalah energi paling bawahnya. Supaya dia tuh bisa lompat ke energi paling atas, dia butuh di sini kan. Jadi di sini dia butuh kenaikan energi gitu. Jadi si elektron ini bisa pindah dari misalnya kalau ini kita asumsikan dari reference band, ini adalah band konduksinya gitu. Dia bisa lompat di sini. Dan ini adalah jarak terkecil energi minimum yang dibutuhkan oleh si elektron itu supaya itu bisa pindah band nih. Dan kalau kita lihat di sini, kalau dia itu K-nya adalah phi per 2, dia bisa lompat di sini nih gitu. Untuk orbital paling bawahnya gitu nih. Oke, dan itu juga sama ini gitu. Jadi elektron itu kalau kita lihat dia tuh punya kecenderungan dia supaya dia tuh bisa lompat, dia arahnya harus beda-beda dulu gitu ini gitu. Dia arahnya di pi per 2 baru bisa lompat ke sini. Dia pi per 2-nya 0, dia bisa lompat ke sini gitu. Jadi di sini kita bisa lihat si elektron itu memiliki ketergantungan terhadap arah dia bergerak ini gitu. Supaya dia tuh bisa mendapatkan energi seminimum mungkin supaya dia tuh bisa lompat band. Misalnya dari valence band ke conduction band itunya gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini yang namanya adalah direct band gap. Direct band gap karena energi minimum itu terjadi di satu nilai K yang sama ini gitu. Langsung gitu ini gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini jadi band energi itu tadi menggambarkan ini tadi. Jadi saat si elektronnya punya energi cukup, dia bisa melompat gitu menjadi elektron bebas ini gitu. Dan itu persyaratan itu adalah energi yang diterima oleh elektron ini jauh lebih Bisa besar dibandingkan energi sebenarnya K-nya itu apa ya, Pak? apa? Di slide tadi K-nya itu apa ya, Pak? K itu kan adalah wave number kan nih. Jadi wave number itu biasanya dikaitkan dengan arah elektron itu bergerak di kristalnya. Kan kalau kita perhatikan di struktur kristal kan arahnya itu kan bergantung dari kristalnya kan. Itunya. Nah, jadi di sini kita bicara K itu adalah arah gerakan dari elektron bebasnya di kristalnya. Dan juga gerakan satu dimensi. Oke, kebayang nggak? Kebayang, Pak.
Kasih. Oke, jadi ini ya. Jadi di sini kita lihat ada ini. Jadi begitu elektron itu punya energi lebih, dia akan tereksitasi dari valence band ke conduction band. Dan seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, di sini kalau elektron pindah, dia akan meninggalkan hole. Ada hole. Dan yang jadi bebasnya itu di conduction band dia adalah elektron bebasnya gitu. Jadi elektron dan hole ini adalah yang namanya pembawa muatan atau carrier. Elektron adalah muatan negatif dan hole itu adalah yang muatan positif gitu nih. Dan nanti akan kita pelajari bahwa jumlah pembawa muatan itu mungkin nggak selalu sama gitu. Tapi untuk kondisi yang netral itu biasanya jumlah elektron akan seimbang dengan hole nantinya. Cuma untuk yang nanti nolnya bermuatan itu biasanya nanti nggak seimbang nantinya. Itu akan kita pelajari minggu depan nanti nih. Oke, ini ya konsep elektron hole ini. Jadi di sini kita lihat begitu elektron melompat ke peta konduksi, dia akan menimbulkan hole-nya gitu. Jadi ini adalah konsep yang akan kita gunakan di kuliah ini. Jadi elektron adalah gelembung air, dan ini adalah gelembung udaranya itu. Itu nanti akan memudahkan kalian khususnya nanti kalian menganalisa gerakan elektron dan hole di peta energi itu nanti. Dengan menggunakan asumsi ini, insya Allah akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi kan tadi kita sudah ada contoh yang direct bandgap ini. Ini adalah kondisi setimbang nih. Dan saat dia itu temperaturnya naik sedikit, di temperatur di atas 0, maka biasanya untuk band di sini itu, yang valence band di sini, elektronnya ada yang berpindah ke sini gitu. Dan ini adalah energi yang cukup bisa ditinggali saat temperaturnya itu sedikit di atas 0 gitu ininya gitu. Ini adalah ground state-nya itu biasanya. Oleh karena itu biasanya nanti kita lihat di band diagram itu, di valence band itu biasanya dia populasinya itu adalah hole ya ini kalau kita lihat. Nah, ini adalah populasi hole. Dan di peta konduksi ini dia pasti memiliki populasi elektron bebas ini. Oke. Jadi dia itu bisa muncul karena temperatur di atas 0. Dia ada eksitasi termal. Tapi untuk temperatur sama dengan 0, dia itu masuk ke ground state ini. Ground state itu hanya terjadi jika temperaturnya itu sama dengan 0 Kelvin. Oke. Jadi untuk kondisi 0 Kelvin, untuk semua material, elektron itu berada di ground state-nya. Nggak ada yang bergerak bebas ini itu. Oke. Terus kalau dia temperatur sedikit di atas 0, maka dia akan mengalami eksitasi termal. Jadi yang di sini itu akan berpindah ke peta konduksi. Jadi ada populasi elektronnya gitu. Dan ini adalah populasi hole-nya. Oke. Oke, di sini kita akan pelajari tentang ini ya, rest mass dan juga effective mass ini. Jadi di sini ada banyak kaitannya dengan pergerakan elektron di isi kristal nih, dan juga pergerakan elektron di ruang hampanya. Oke, kita lihat dulu ini persamaan energinya ya, untuk energi dan momentum dari elektron. Jadi energi dari elektron untuk yang diam itu dia diberikan seperti ini untuk momentumnya, dan ini momentum dalam bentuk gelombang ya. Di sini kita gunakan K ini ya, di mana M0 ini adalah massa elektronnya atau elektron yang diam. Nah, berikutnya ini kita coba turunkan ya. Yaitu yang pertama itu kita akan peroleh nilai seperti ini. Atau kalau kita turunkan lagi, kita mendapatkan P sama dengan P per M0 sama dengan V. Berarti nilai kecepatannya. Dan turun keduanya kita dapatkan seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa menurunkan rest mass dari elektron itu berdasarkan energi dari elektron saat kita ukur gitu ininya gitu. Jadi ada kaitannya antara energi dengan rest mass-nya ini. Nah, sekarang kita lihat misalnya kristal itu kita berikan medan listrik ini. Jadi dengan kata lain dia akan mendapatkan gaya gerak listrik atau F sama dengan min E dikalikan E ini. E ini adalah medan listriknya. Maka dia akan mendapatkan percepatan sebesar min E dikalikan E dibagi oleh M0 nih. Nah, di sini kita harus paham bahwa massa elektron itu selalu positif ini.
Jadi kalau ini selalu positif, artinya di sini hanya bisa negatif adalah A-nya. Jadi A-nya itu akan mendapatkan ini perlambatannya. Jadi makanya di sini seolah muatan elektron itu akan tampak positifnya gitu. Dan muatan positif itu nanti akan dikenal sebagai hole itu nanti ya. Oke, di sini kita lihat ini lokasi elektron di pita energinya. Jadi di sini kalau kita gunakan persamaan parabolik itu, kita akan dapatkan fungsi seperti ini. Jadi dia itu nanti akan mendapatkan nilai parabolik dari titik terendahnya. Misalnya di sini kita definisikan oleh EC-nya, berarti nilai E ini adalah E min EC itu sama dengan C1 dikalikan K kuadratnya, karena fungsi parabolik ini. Dan di mana nilai C ini selalu positif ini. Oke. Nah, di sini juga kita akan coba lihat massa efektif. Jadi massa efektif kita peroleh dari turunan kedua dari energinya. Kita peroleh seperti ini. Dan kita peroleh fungsi seperti ini. 2 dikalikan C1 per H kuadrat sama dengan 1 per Mn. Di mana Mn-nya adalah massa efektif dari elektron di pita konduksinya. Jadi kalau kita lihat, MO itu saat dia itu di pita valensinya. Dan efektif Mn itu tadi saat dia itu bergerak ke pita konduksinya itu. Jadi ada rest mass dan juga ada massa efektif. Massa efektif itu saat si elektron itu sudah mulai bergerak gitunya. Gitu nanti biasanya akan kita gunakan saat kita menganalisa elektron ini posisinya ada di mana gitunya. Apakah dia ada di pita konduksi atau di pita valensi. Kalau pita valensi kita asumsikan dia menggunakan rest mass. Kalau dia ada di pita konduksi kita gunakan efektif mass ini. Nah, ini adalah diagram momentum dari elektronnya. Jadi dari elektron bebas ini dengan massa diam antara rest mass 0 dan massa gerak Mn, maka kita akan mendapatkan fungsi parabolik seperti ini. Jadi di sini kita bisa menghitung massa efektifnya itu dari fungsi massa diamnya ini. Jadi kita peroleh fungsi seperti ini. Nah, jadi kita dapat hubungan untuk elektron bahwa massa efektifnya itu sama dia nilainya adalah 0,25 dari rest mass-nya ini. Jadi dia lebih ringan itunya. Nah, ini nanti harus Anda coba pahami ya. Kenapa massa yang bergerak itu kok jadi lebih ringan ketimbang rest mass-nya itunya gitu. Oke, di sini kita lihat peta pindah konduksi itu dia massanya adalah 0,25 dari massa elektron pada pita valensinya atau rest mass-nya. Dan pada peta valensi di sini tuh kita asumsikan elektron itu dia sebagai elektron hole pair nih. Jadi dia ada 2 carrier ini gitu. Oke. Nah, jadi alasannya dia itu lebih ringan ini karena pada efektif mass-nya di sini dia itu hanya elektron saja gitu. Sedangkan di pita valensi ini kan itu sudah bergabung dengan hole. Jadi kan dia ada 2 spesies yang bergabung kan. Nah, itu diasumsikan dia lebih berat gitu ininya. Di sini itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ini ya. Diagram K-space untuk silikon dan gallium arsenide. Jadi silikon dan gallium arsenide ini bentuk susu kristalnya sama ya. Di sini kita coba lihat dari 3 dimensinya. Dan silikon dan gallium arsenide ini memiliki struktur konfigurasi zinc blende ini ya. Dan di sini kita gunakan asumsi yaitu periodik pada first brilliant zone-nya. Berarti di satu daerah ini. Oke, di sini kita lihat ya, untuk kristal 3 dimensi itu, tadi kan saya sudah bilang dia itu sangat bergantung dari arahnya. Ini kita lihat untuk arah 100, kalau kita turunkan dari persamaan conic pending-nya, jadi conic pending itu kan tadi kan juga ada faktor dari jarak antar atom kan. Jadi sini kita lihat jarak antar atom untuk 100. Jadi kalau kita selesaikan persamaan conic pending-nya, kita peroleh dia band diagram seperti ini. Nah, terus kalau kita lihat dari arah 110, maka kita peroleh solusi dari conic pending itu seperti ini. Dia energi band gap-nya lebih besar gitu ininya gitu. Nah, oleh karena itu biasanya di sini kita coba tentukan ada efektif band gap-nya itu di sini, yang di mana ininya gitu. Oke. Jadi di sini kita lihat ya, jadi tergantung dari bagaimana si elektron ini bergerak, terutama arahnya, itu nanti akan menentukan band diagram seperti apa ini gitu. Oleh karena itu kita akan lihat nanti untuk setiap material itu dia beda-beda band diagramnya.
Nah, sekarang di sini kita lihat contohnya untuk silikon dan gallium arsenide ini. Di sini kita lihat untuk silikon, ini adalah peta konduksi, dan ini adalah peta valensi. Kita lihat untuk populasi hole ada di sini, ini adalah populasi elektronnya. Nah, ini adalah contoh yang namanya adalah indirect band gap ya, silikon itu. Kenapa indirect? Karena titik terendahnya itu dia berada pada nilai K yang berbeda ini. Ini artinya apa? Ini artinya jika ada elektron yang tersitasi, dia tuh harus melakukan perubahan momentum. Perubahan momentum ini artinya saat dia tuh keluar dari peta valensi ini, dia arahnya tuh harus berubah dulu gitu. Dia berubah, momentumnya dinaikin sampai cukup, dia sampai di sini. Jadi dia tuh kalau kita gambarkan, jadi si elektron ini dia lompat dulu gitu ya. Dia punya energi cukup. Nah, sudah itu dia harus merubah momentumnya. Jadi arah geraknya diubah gitu ya gitu. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini dia akan ada perubahan energi momentumnya. K-nya berubah di sini. Nah, ini biasanya di sini tuh nanti dia tuh dikeluarkan dalam bentuk energi ponon ini. Jadi nggak langsung gitu ini gitu. Pas dia turun juga sama ini. Apakah dia tuh turun dulu, terus dia tuh baru merubah momentumnya gitu ya. Atau dari sini juga sama gitu. Di sini yang penting itu kita lihat dia itu selalu mengalami perubahan momentum ini. Dan perubahan momentum itu biasanya dikeluarkan dalam bentuk energi ponon biasanya gitu. Itu menjelaskan kenapa untuk silikon itu dia bukan material untuk solar cell yang cukup bagus ini gitu. Karena tiap kali dia tuh ada konversi dari energi foton gitu ya, misalnya ke elektron, dia pasti melakukan ini dulu gitu. Ada perubahan momentumnya dan itu menyebabkan ada loss energinya biasanya itu. Dan loss energinya itu biasanya dalam bentuk panas atau energi vibrasi ini ya. Nah, sebaiknya kita lihat untuk gallium arsenide. Nah, gallium arsenide ini dibentuk band diagramnya seperti ini. Ini adalah contoh yang direct band gap. Karena dia energi terkecilnya itu berada pada satu momentum yang sama ini. Jadi si elektron ini tinggal naik atau tinggal turun tanpa perlu melakukan perubahan momentum atau arah gerakannya berubah gitu ini gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan gallium arsenide itu merupakan salah satu material yang cukup baik untuk misalnya solar cell ini gitu. Karena dia itu tidak ada losses seperti ini. Oke. Nah, itu ya bedanya antara direct band gap dan indirect band gap itunya. Ini kita kalian bisa lihat contohnya, contoh material indirect dan yang direct band gap ini. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu ya. Jadi untuk yang direct band gap itu dia tuh biasanya banyak digunakan ya, khususnya sebagai material device optik ini gitu. Karena di sini dia tuh konversi energinya sangat efisien. Jadi semua energi dari elektron yang berpindah ke band gap bawahnya ini atau ke valence band ini langsung dikonversikan menjadi fotonnya gitu. Jadi di sini tuh 100% energi elektronnya itu dikonversikan menjadi 100% energi foton ini ya. Tapi kalau dia itu yang misalnya kayak silikon gitu ya, jadi dia itu harus mengalami perubahan ponon dulu gitu ini gitu. Baru dia bisa berubah menjadi foton. Jadi untuk yang indirect band gap, ini biasanya melibatkan adanya emisi atau absorpsi ponon gitu biasanya gitu. Dia butuh energi tambahan biasanya itu. Itu karena dia posisi conduction band itu nggak sama ini. Dia itu indirect ini gitu. Jadi di sini yang harus kalian pahami itu gerakan si elektron ini kalau dia tuh menyamping dikit itu pasti akan membutuhkan perubahan momentum dan perubahan momentum itu biasanya adalah energi ponon itu biasanya. Oke. Oke, sekarang ini ada contoh ini, contoh band gap dari beberapa material ini. Ini mulai dari silikon sampai cadmium thallium ini. Bisa kita lihat untuk silikon dia 1,1, germanium itu 0,6, terus gallium arsenide adalah 1,4 ini gitu. Jadi di sini biasanya nanti yang kita bahas banyak itu adalah tentang silikon nih. Ya kan harus ingat nilai ini gitu. 1,1 electron volt ini.
Nah, sekarang kita lihat contoh band gap dari berbagai material, misalnya konduktor, semikonduktor, atau isolatornya. Gitu. Kalau konduktor misalnya seperti metal gitu ya, kita lihat dia itu pasti selalu ini antara conduction band dan valence band itu dia tumbang tindih. Jadi dia tuh selalu ada elektron bebasnya gitu di metal. Nah, kalau semikonduktor dia terpisah dengan jarak sebesar energi gapnya ini. Jadi itu ada yang terisi sebagian di sini terisi oleh elektron, dan di sini tuh dia tuh ada valensinya yang terisi oleh hole-nya. Tapi kalau isolator dia tuh biasanya besarnya gitu. Jadi dia tuh biasanya memiliki band gap itu di atas 9 elektron volt ini gitu. Itu adalah definisi untuk yang isolator biasanya. Oke, di sini kita lihat ini ya, efek temperatur terhadap band gap-nya ini ya. Jadi band gap itu akan turun energinya seiring dengan meningkatnya temperaturnya. Ini diberikan dengan persamaan sebagai berikut ini ya. EG sebagai fungsi temperatur adalah energi gap awal dikurangi alfa dikalikan T kuadrat per T plus beta. Dan nilai beta itu diberikan di tabel ini ya, baik untuk germanium, silikon, dan gallium arsenide ini. Jadi di sini kalau kita perhatikan, jadi semakin tinggi temperaturnya itu, energi gapnya itu dia akan turun ini gitu. Oke, jadi ini cara matematis kita tahu ya, kalau temperatur naik, energi gapnya turun. Nah sekarang kalau kita lihat secara fisis, itu apa tuh kira-kira? Secara fisis efek dari kenaikan temperatur. Nah, ini akan saya coba tanya ya. Iqbal ada? Ada, Pak. Oke, menurut Anda kenapa sih kalau misalnya material gitu dipanaskan, terus dia menyebabkan energi gapnya turun? Itu secara fisis yang terjadi itu apa sih kira-kira? Bisa diulang, Pak, pertanyaannya. Ya, ini kan kita lihat kalau temperatur itu naik, dia energi gapnya itu turun kan? Nah, kalau secara fisis ini kira-kira penjelasannya gimana nih? Apa yang terjadi pada struktur kristalnya atau pada atomnya atau elektronnya gitu nih? Coba yang lain juga ikut mikir kira-kira gimana nih penjelasan fisisnya. Tadi kan sudah saya jelaskan secara matematis kan. Nah, tapi fisisnya gimana nih? Coba bisa nggak? Oke, ada yang mau coba jawab? Secara fisisnya gimana kira-kira nih? Gimana Iqbal mau coba jawab? Mungkin elektronnya tereksitasi ya, Pak. Iya, elektronnya tereksitasi kan. Tapi tereksitasinya kenapa? Ada yang tahu? Oke, di sini kita lihat dari efek temperatur ya. Jadi efek temperatur ini pengaruh utama ke struktur kristal itu apa sih? Temperatur itu akan mengakibatkan adanya energi termal kan. Energi termal ini di struktur kristal bentuknya seperti apa? Bentuknya itu adalah energi fonon kan. Nah, energi fonon itu artinya apa? Kristalnya akan bergetar kan. Kristalnya bergetar dan suatu saat nanti jarak antara atomnya jadi kesannya makin dikit gitu, karena dia getarnya makin kencang. Getarnya makin kencang kan berarti ada energi termal dan vibrasi kan. Dan itu akan mengakibatkan si elektron ini jadi lebih mudah untuk tereksitasi ininya gitu. Jadi seolah-olah secara fisis itu si elektron ini hanya tinggal butuh energi sedikit supaya dia itu bisa tereksitasi ke peta konduksinya. Jadi yang tampak itu seolah-olah energi gap itu turun karena ada vibrasi dari atomnya karena perubahan temperatur ini. Oke. Nah, itu ya. Secara fisis tuh seperti itu ini gitu. Jadi kita lihat dari efek termal ini, dia menyebabkan adanya vibrasi kristalnya. Vibrasi kristal ini dia fonon. Dan begitu dia ada fonon itu artinya
dia jarak antar atomnya kan seolah menjadi mengecil kan gitu. Kan dia sangat cepat sekali getarnya itu. Akibatnya kalau ada perubahan nilai A-nya atau jarak antar atomnya, nanti dari persamaan connect pair ini juga akan berubah. Sama connect pair ini berubah, nilai band gap-nya juga nanti kesannya akan mengecil juga nanti itunya. Nah, kira-kira seperti itu ininya gitu. Oke. Nah, jadi sini kita lihat ya. Jadi temperatur itu cukup penting gitu ininya gitu. Kan dia akan mempengaruhi nilai energy gap dari materialnya. Oke. Nah, jadi sini kita harus cukup tahu nih efek ini apa ini. Nah, ini kira-kira di aplikasi apa nih yang efek temperaturnya sangat penting sekali sehingga menyebabkan saat kita tuh mendesain rangkaian itu kita harus peduli ke energy gap-nya ini gitu. Kira-kira aplikasi apa dan di mana ini gitu kira-kira. Coba ada yang mau jawab nggak nih? Coba, atau Rian Siva ada? Ada apa? Oke, menurut Anda kira-kira di aplikasi bidang apa sih yang perubahan temperatur ini sangat penting gitu untuk diperhatikan? Mungkin di lingkungan yang pengaruh suhunya tuh kental banget gitu, Bang. Misalnya di mana? Kebayang nggak? Bingung sih, Bang. Oke, saya kasih contohnya satu ya. Misalnya kalau kalian lihat satelit ya, satelit itu kan dia kan biasanya ada solar panel kan. Jadi solar panel ini kalau kita perhatikan, dia bagian yang menghadap ke matahari itu, dia tempatnya sangat panas. Di atas 300 Kelvin, bahkan bisa kadang mencapai 80-100 ini gitu. Dan di bagian belakangnya, yang bagian gelapnya itu, atau dark side-nya itu tempatnya sangat dingin. Bisa mencapai minus 100 Kelvin tuh ya. Minus 100, mendekati 0 Kelvin gitu ininya gitu. Jadi kan dia kan perubahan tempatnya sangat ekstrim sekali kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan di rangkaiannya itu, jadi untuk rangkaian yang dia itu dekat dengan yang sisi terangnya, juga pasti gap-nya kecil kan. Terus untuk rangkaian yang dia tuh menghadap ke sisi gelapnya, itu pasti energi gap-nya normal gitu. Jadi karakteristiknya itu akan berubah ininya untuk device-device yang di solar panel itu. Oleh karena itu nanti engineer itu saat dia merancang solar panelnya, dia harus memperhatikan juga efek perubahan band gap yang ini. Nanti biasa akan menentukan kira-kira material apa yang digunakan supaya bisa meminimalkan efek dari perubahan band gap ini. Oke. Jadi nanti soal seperti ini akan keluar di kuis ya. Kira-kira material apa nih yang paling resistan terhadap perubahan suhu ekstrim? Apakah germanium? Apakah itu silikon? Atau gallium arsenide? Itu nanti biasanya akan keluar di kuis. Dan itu kuisnya besok ya, jam 1 ya. Oke, jadi untuk band gap kira-kira itu ya. Jadi band gap itu menggambarkan energi yang dibutuhkan elektron supaya itu bisa berpindah dari pita valensi atau ke pita konduksi, atau energi yang akan diemisikan oleh elektron jika itu berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Contohnya misalnya untuk laser atau LED intinya. Nah, terus energi band gap dari tiap material itu berbeda. Kenapa berbedanya? Karena untuk setiap material itu meskipun dia struktur kristalnya itu sama, tapi kan jarak antar atomnya berbeda ini kan. Jarak antar atom berbeda dan juga masanya itu berbeda. Oleh karena itu energi gap-nya itu dia pasti beda-beda ini gitu. Dan itu unik untuk setiap material biasanya. Nah, terus untuk semiconductor sendiri khususnya dia itu ada dua jenis ya. Ada yang indirect band gap dan ada yang direct band gap itunya. Dimana biasanya untuk keperluan atau aplikasi solar cell itu dan aplikasi optoelektronik misalnya laser dan LED dan sebagainya, itu biasanya yang diutamakan itu adalah yang menggunakan direct band gap kan ini. Tapi kan sekarang kita lihat ya, khususnya untuk solar cell. Solar cell ini kan sekarang kebanyakan menggunakan silikon. Sedangkan kita di sini sudah pelajari silikon itu dia adalah yang indirect band gap. Jadi sebenarnya dia itu nggak efisien. Tapi kenapa silikon digunakan sebagai material solar cell saat ini? Ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Jibril ada?
Halo? Jibril Kazilan ada? Oke, kalau nggak ada coba Bagus Seto ada nggak? Ada, Pak. Oke, menurut Anda kenapa sih solar sekarang itu kok masih menggunakan silikon gitu? Padahal kita tahu silikon itu dia tuh indirect band gap atau nggak efisien gitu ini untuk konversi dari solar ke listriknya. Kira-kira apa nih penyebabnya? Mungkin karena silikon itu lebih mudah dibuat atau digunakan mungkin ya, Pak, daripada yang gas tadi. Ya itu benar ya. Jadi silikon itu selain dia tuh mudah dibuat karena teknologi yang sudah mapan, silikon itu juga cukup banyak ya di bumi ini sumber dayanya. Jadi di sini kita bicara adalah economic scale-nya gitu. Jadi karena dia sudah ekonomis, ya sekarang kita untuk sementara masih menggunakan silikon gitu. Tapi untuk yang direct band gap juga sekarang juga sudah mulai naik juga ya, efisiensi dan juga biayanya. Jadi nanti mungkin suatu saat nanti akan berpindah dari silikon menjadi misalnya gallium arsenide gitu ininya gitu. Nah jadi di sini untuk teknologi material juga dia tuh nggak akan bisa dipisah jauh ya dengan ekonomi gitu biasanya gitu. Karena biasanya ekonomi itu nanti akan menentukan apakah sebuah device itu bisa dibuat atau enggak gitu ininya gitu. Kalau terlalu mahal biasanya itu mungkin hanya skala lab aja gitu. Tapi kalau dia itu sudah tercapai ya economic scale, jadi misalnya teknologinya sudah matang, terus yang menggunakan banyak, jadi nanti biayanya murah, nah itu yang namanya adalah economic scale gitu biasanya gitu. Oke, jadi itu kira-kira ini ya, topik kita tentang band energi itunya gitu. Jadi konsep band energi itu yang saya harapkan itu adalah kalian tuh harus paham band diagram itu munculnya dari mana. Nah, terus juga apa efek temperatur dari gap-nya ini gitu. Oke. Jadi besok ini ya, besok tuh kuis jam 1 sampai jam 3 ini ya. Kuisnya online. Itu biasanya nanti akan saya kasih link ke Google Form. Jadi nanti besok itu kuisnya sifatnya adalah pilihan ganda ini ya. Mungkin hanya sekitar 10 soal. Dan itu biasanya saya tuliskan pengujian konsep aja gitu semuanya gitu. Oke. Bahannya ini ya, bahannya dari mulai struktur atom sampai ke material band gap ini. Oke. Oke, sekarang saya mau coba review bentar ya dari materi yang kita pelajari hari ini tentunya gitu. Jadi kalau kalian siap-siap aja ya kalau saya tanya ini gitu. Oke, Muhammad Iqbal ada? Ada, Pak. Oke, bisa tolong jelaskan persamaan chronic panning itu sebenarnya apaan sih? Apa sih chronic panning itu? Ya, coba dijawab. Apa itu arti dari persamaan chronic panning itu tadi? Coba yang lain, ada yang bisa jawab? Model energi kristal yang tersusun pada satu dimensi mungkin ya, Pak. Ya, jadi itu adalah model ini, model periodik satu dimensi pada susu kristal. Dan chronic panning itu biasanya digunakan untuk menuliskan persamaan matematis untuk memodelkan energi band gap itunya gitu. Jadi itu adalah model matematis untuk menggambarkan pita energi di sebuah material gitu ya. Itu adalah persamaan chronic panning gitunya gitu. Oke. Oke, berikutnya saya coba tanya, Novel ada? Ada, Pak. Oke. Oke, Novel. Kenapa sih energi gap dari setiap material itu beda? Energi gap dari setiap material itu beda karena mungkin jarak antar ininya mungkin jarak antar kristalnya beda-beda. Terus juga kalau yang dari grafik itu ininya beda juga.
Ya, jadi setiap kristal itu jarak antar atomnya unik ya, atau nilai A-nya itu tadi. Karena kalau tadi perhatikan, energi gap itu kan secara matematis muncul dari conic penny kan. Dan conic penny itu memodelkan periodik dari kristal itu sebagai potential barrier. Dan jarak potential barrier itu bergantung dari jarak antar atomnya. Dan di situ juga ada faktor dari massa atomnya itu tadi itu. Jadi energi gap dari setiap material itu berbeda karena setiap material itu pasti berbeda itu ya. Jarak untuk ikatan antar atomnya itu tadi ini. Oke. Oke, sekarang saya coba tanyakan ke Rian Sifada. Ada Pak. Oke. Coba Anda jelaskan perbedaan antara yang direct band gap dan indirect band gap. Bedanya apa sih? Artinya apa gitu? Tadi kebetulan yang bagian itu saya rada bingung gitu. Oke. Oke, ada yang bisa jawab? Apa sih perbedaan antara direct band gap dengan yang indirect band gap? Saya coba Pak. Oke, silakan. Kalau direct band gap tuh konversi energi langsung. Hmm, Kalau yang indirect tuh melibatkan perubahan momentum. ya, betul ya. Jadi kalau direct band gap itu biasanya dia konversi energinya langsung ya. Baik dari energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk naik ke lompat ke pita konduksi, atau energi yang dilepaskan oleh elektron saat dia itu relaksasi ke pita valensinya. Itu yang langsung itu adalah yang direct band gap. Tapi untuk yang indirect band gap, itu si elektron itu selain dia tuh menerima energi, dia juga harus menerima energi dari perubahan momentum, yaitu energi pononnya itunya tadi. Karena dia lokasinya itu tidak berada pada posisi nilai K yang berbeda di K-space-nya itu. Jadi itu harus belok dulu gitu intinya gitu. Nah, itu untuk yang indirect band gap itu. Oke, jadi kira-kira konsep band energi sebenarnya hanya seperti itu aja. Ya, saya mau tanya satu lagi nih. Mungkin ada yang masih ingat yang kemarin. Coba. Oke, bagus satu aja deh. Anda siap jawabnya? Insya Allah kalau bisa Pak. Oke. Bisa tolong sebutkan komponen dari band diagram itu apa aja sih? Masih ingat nggak? Komponen dari band diagram yang lengkap. Sebutin minimal 3 lah itunya. Hmm, Coba, ada yang bisa nggak? Oke, silakan. Terus ada pita valensi, energi gap, sama pita konduksi. Oke, itu 3 minimalnya. Tapi kalau kita lihat di atas pita konduksi itu dia ada energi vakum ya. Dan jarak dari pita konduksi ke energi vakum itu dia yang namanya adalah afinitas elektron. Dan nanti minggu depan akan pelajari nanti itu di antara energi pita valensi dan pita konduksi itu dia tuh ada satu posisi energi namanya adalah energi Fermi itunya gitu. Oke. Jadi kalau nanti minimal sudah bisa menyebutkan 3 itu sudah cukup ya. Jadi ada pita valensi, ada energi gapnya, nah terus ada pita konduksinya. Oke. Oke, sekarang saya coba ini pertanyaan terakhir ya ini. Siapa nih? Oke, Iqbal ada atau siapapun lah yang bisa jawab ya. Oke, pertanyaan ini. Tadi kan kita sudah lihat di contoh Venn diagram ya. Jadi untuk dia itu temperatur di atas 0 Kelvin, di pita konduksi itu dia ada populasi elektron. Sedangkan di pita valensi itu dia ada populasi hole. Yang saya mau tanyakan, dari mana munculnya populasi carrier ini? Untuk temperatur di atas 0 di pita diagram. Oke, ada yang bisa coba jawab?
Gimana? Ada yang mau coba jawab nggak? Menjelaskan dari mana munculnya populasi elektron pada pita konduksi dan populasi hole pada pita valensi ini. Coba Muhammad Iqbal bisa jawab nggak? Kira-kira apa jawabannya? Halo? Ya Pak. Ya Pak, Ya, menurut Anda jawabannya apa kira-kira tadi? Dari pertanyaan saya tadi. tahu Pak. Nggak tahu. Oke, yang lain? Rian Siva Boleh. coba. Coba Oke, silakan. jawab, Pak. Oke. Mungkin karena tadi ketika temperatur lebih besar, ketika tidak nol, maka itu akan terjadi efek termal pada elektron sehingga elektron akan bergetar dan vibrasi gitu, jadi akan tereksitasi dari pita valensi sehingga pita konduksi, sehingga pada pita valensi terjadilah populasi hole dan pada pita konduksi terjadi populasi elektron. Oke. Oke, benar jawabannya. Jadi untuk temperatur nol itu si elektron itu akan memiliki energi termal. Dan energi termal itu cukup untuk memindahkan sebagian kecil elektron dari pita valensi ke pita konduksi ini. Oleh karena itu muncul ada populasi elektron di pita konduksi dan populasi hole di pita valensi gitu. Oke. Tapi untuk kondisi ground state ya, jadi ground state itu kita asumsikan temperatur adalah 0 Kelvin, itu semua elektron itu diam. Karena dia itu diam, dia nggak punya energi, artinya dia berada pada pita valensi semuanya gitu. Oke. Nah itu kira-kira itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh pengujian konsep yang mungkin besok akan saya tuliskan di kuisnya gitu. Oke, jadi kalian kalau bisa tolong pelajari kembali materi-materi yang sudah ada di sini. Dan jika misalkan kalian ada pertanyaan gitu ya, itu silakan kalian tuliskan pertanyaannya di MS Team itunya. Oke, jadi kalian coba tanyakan kira-kira yang kurang kalian paham itu apa, nanti akan saya coba jawabnya gitu. Oke. Tapi jangan tanya saat kuis besok ya itunya ya. Kalau bisa sebelum atau sudah nih itu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi kuliah hari ini? Untuk kuis besok berarti sampai ikatan kristal Pak atau gimana? Ya, kuis besok itu mulai dari struktur atom sampai ke materi hari ini tentang pita diagram intinya. Jadi 3 bab cukup lah ya, dari struktur kristal, ikatan struktur atom, terus tentang kristal, terus tentang vibrasi kristal, terus yang sekarang ini band diagramnya. 4 bab lah ini gitu. Jadi itu untuk kuis besok itu kebanyakan adalah soal konsep ya. Jadi yang saya uji itu adalah pemahaman konsep kalian tentang materinya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti materi kita akhiri sampai sini. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Terus besok kuis itu akan dimulai jam 1 sampai jam 2 itunya. Kan besok kan cuma sejam ya. Jadi besok itu kuisnya dalam bentuk pilihan ganda secara online. Jadi pilihan ganda itu ada sekitar 10 soal ini gitu. Oke. Oke, dengan demikian saya akhiri sesi kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak.